Shalom keluarga damai, mari kita awali renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Dalam waktu ini, kami memohon supaya Tuhan memberkati dan menuntun kami, sehingga kami bisa bijaksana untuk menjalani sisa hari yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Garis Start Tanpa Finish. Terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai 16, yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Keluarga damai, kita telah mendengar sebuah cerita yang mengesankan. Sebuah cerita tentang seorang atlet lari yang berjuang mencapai garis finish, meskipun ia mengalami cedera di tengah pertandingannya. Ia bertekad kuat untuk bisa terus melaju di jalurnya dan menyentuh garis finish yang ia tahu ada di depannya. Dalam sebuah pertandingan adu cepat, tentu saja sudah sewajarnya para peserta diberitahu tentang dari mana ia harus mulai atau garis start, dan di mana pertandingan akan selesai atau garis finish. Mengetahui start dan finish membantu atlet untuk bisa mengatur strategi. Misalnya, mengatur kapan ia harus berlari cepat atau menghemat tenaga dulu. Semua itu mungkin tergantung juga dari jarak start dan finishnya. Maka dari itu, informasi tentang garis start dan finish jadi sangat penting. Namun, bagaimana jika dalam sebuah pertandingan itu, garis finish tidak pernah terlihat? Bagaimana jika kita masuk dalam sebuah pertandingan tanpa ada garis finish yang jelas? Dalam pertandingan iman, garis start bisa ditandai dengan ketika seseorang menyatakan ikrar di hadapan banyak saksi. Kita melihat garis start itu misalnya ketika dengan sadar mengaku percaya di hadapan jemaat atau CD. Sebuah garis finish juga ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kembali. Namun, di manakah garis finish itu? Kapankah itu? Rasul Paulus tidak memberi informasi apapun kepada kita, selain mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu kapan itu tiba. Barangkali kita bisa menambahkan juga sebuah garis finish yang lain, yaitu kematian. Ketika kematian tiba, kita sudah tidak dapat lagi melakukan apa-apa. Sudah selesai. Sudah mencapai garis finish. Itu yang biasa kita dengar. Namun, masalahnya, garis finish yang satu ini pun kita tidak tahu ada di mana dan kapan kita akan mencapainya. Seorang dokter bisa saja memprediksi berapa lama seorang pasien akan bertahan hidup. Namun tentu tidak dengan waktu, tanggal, dan tempat kematian yang spesifik dan tepat. Jadi sangat menarik bagi saya membayangkan bagaimana jika semua orang tahu kapan ia akan mati. Barangkali orang-orang akan menghargai hidupnya. Mereka menjalani hidupnya sebagai orang yang saleh. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang justru menjadi kecewa ketika mengetahui tentang masa hidupnya yang singkat. Lalu mereka mulai mempertanyakan tentang keadilan. Mengapa hidupku cuma singkat? Sedangkan mereka... Mungkin orang-orang akan menjalani hidupnya juga dengan bersenang-senang, tanpa peduli orang lain. Nanti waktu mendekati hari kematian, baru bertobat. Mungkin juga di KTP kita tidak hanya ada tanggal lahir, tapi tertulis juga di sana tanggal kematian. Nah, mungkin itu juga bisa berguna. Misalnya, ketika ada kecelakaan, orang-orang akan datang dan terlebih dahulu melihat KTP korban.
Kemudian, tidak perlu buru-buru membawa korban ke rumah sakit setelah mengetahui bahwa ternyata hari itu bukanlah hari kematiannya. Nah, masih banyak kemungkinan lain kalau dilanjutkan. Dalam suratnya, Paulus meminta Timotius untuk mengingatkan jemaat agar selama mengikuti pertandingan itu, jemaat harus mengikutinya dengan sempurna, bercacat celah, sampai garis finish itu tiba. Ini menjadi penekanan yang kuat dari Rasul Paulus, karena rupanya pertandingan yang ada tidak hanya ada satu, tidak hanya ada pertandingan iman, tapi ada juga pertandingan untuk menjadi kaya. Masalah tentang kekayaan ini disinggung Rasul Paulus pada pasal yang ke-6. Nampaknya ada perhatian jemaat terhadap keuntungan, bahkan keuntungan dari ibadah. Efesus memanglah kota dengan sebuah kuil dewi Artemis yang besar dan megah serta terkenal. Efesus memiliki pelabuhan yang besar. Lokasinya yang berada di lembah membuatnya memiliki iklim dan kesuburan yang baik juga. Kota itu sangat memikat dan ramai dengan aktivitas perdagangan maupun kunjungan para peziarah. Keberadaan kuil itu membuat ibadah dan putaran ekonomi saling berkaitan. Tentu saja ada keuntungan yang bisa didapat dari ramainya para peziarah. Kita masih mengingat dengan kejadian di sekitar Bait Allah ketika Tuhan Yesus mengunjunginya dan memprotes aktivitas orang-orang yang mencari keuntungan di sana. Jadi dalam pertandingan hidup ini, ada jalur pertandingan yang kita ikuti. Namun, bisa ada percabangan di tengah jalannya, yang mana seseorang bisa beralih dari jalur pertandingan yang satu ke jalur pertandingan yang lain. Dalam hal ini, misalnya, dari jalur pertandingan iman ke jalur pertandingan untuk menjadi kaya. Nah, tiap pertandingan itu memiliki hadiahnya masing-masing. Pertandingan menjadi orang kaya memberikan kekayaan dan kuasa. Tiap orang yang memilih pertandingan ini disemangati oleh nafsu dan kecintaan akan uang. Kombinasinya menumbuhkan akar segala kejahatan yang pada akhirnya membuahkan penyiksaan diri akan berbagai-bagai duka. Uang yang didapat bersifat sementara, tak bisa dibawa mati. Rasul Paulus mengingatkan, alih-alih mengejar kekayaan hidup yang fana, Rasul Paulus mengajak untuk meraih keselamatan dan hidup yang kekal dalam pertandingan iman. Akan tetapi keluarga damai, dalam pertandingan iman tidak hanya ada percabangan jalur. Bisa juga di sepanjang jalannya ada berbagai tempat menarik yang bisa dipakai untuk, dalam tanda kutip, istirahat. Melakukan pertandingan tanpa garis finish yang terlihat bisa juga membuat peserta kelelahan. Muncullah tempat-tempat yang tampak menyenangkan, membuat nyaman, menggoda untuk mampir, hingga akhirnya membuat peserta enggan untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin bisa berpikir juga, garis finish masih nanti-nanti, aku nikmati saja dulu. Belum lagi medannya yang berganti-ganti. Kali ini beraspal mulus, selanjutnya bisa ada lubang-lubang, becek, berlumpur, berbatu. Jalanan yang penuh tantangan dan tidak mudah untuk melaluinya. Kadang membuat peserta pertandingan bisa berpikir dan berkata, kok kayak gini ya jalannya? Apa salah jalan ya? Kapan ya ini berakhir? Tanpa garis finish, berarti bahwa seorang atlet memang harus melaju sepanjang hidupnya. Sehingga ketika finish itu tiba-tiba ditunjukkan kepadanya, ia menyongsongnya dengan penuh kesiapan dan melewatinya dengan penuh sukacita. Jika kita adalah pesertanya, masihkah kita berada dalam pertandingan iman kita? Atau kita sudah melenceng keluar jalur kita? Apakah kita sedang berhenti dan lupa untuk kembali dalam pertandingan iman kita? Keluarga damai, pada pasal yang keempat, beberapa tips diberikan Rasul Paulus kepada Timotius ketika ia memintanya untuk tinggal di jemaat Efesus sampai Rasul Paulus datang kembali yang tidak tahu juga kapan itu dia akan kembali. Tips ini bisa digunakan sebagai pegangan dan sumber kekuatan kita selama mengikuti pertandingan iman. Yang pertama, bertekun membaca kitab-kitab suci.
Ini akan mengingatkan tentang pesan-pesan Tuhan untuk kita. Yang kedua, tekun dalam membangun dan menggunakan karunia yang Tuhan beri. Ini mengingatkan kita agar selalu fokus menggunakan hidup untuk berkarya dan jadi berkat untuk orang lain, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, awasi diri sendiri dan awasi ajaran. Ini membantu kita untuk terus bersikap reflektif, evaluasi diri, apakah kita mengambil jalan dan tindakan yang tepat dalam hidup ini. Nah, ketika semua itu dilakukan, maka kata Rasul Paulus, keselamatan akan didapatkan. Dan hanya itu, bonusnya, orang-orang yang berinteraksi dengan kita bisa juga diselamatkan. Keluarga damai, jika bisa berjuang bersama-sama, mengapa harus sendiri? Mari, bergandengan tangan, saling mendukung, bersama-sama kita menyongsong hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perkenanan Tuhan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dalam pertandingan iman yang kami ikuti, biarlah Tuhan yang terus memandu kami. Beri kami hati yang senantiasa tertuju pada Tuhan. Bantu kami untuk terus berjuang, hingga pada saatnya tiba nanti, Tuhan mendapati kami tetap setia. Amin. Selamat menikmati hari yang Tuhan beri. Tuhan memberkati.